Assalamualaikum, selamat pagi Indonesiaku, dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf sebelumnya ya, aku dibahasnya di sini. Mohon maaf banget nih, jangan ada orang yang tersinggung. Ini masalah sampah ya, mohon maaf. Masalah sampah. Jadi jangan buang sampah ke solokan, jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke gunung. Gunung itu harus dijaga kelestariannya ya, bukan untuk tempat buang sampah. Nah, bagi orang-orang yang suka masih ngebuang sampah ke solokan, semoga aja dikasih kesadaran sama Allah ya. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena aku merasakan bagaimana rumahnya kebanjiran, bagaimana sawahnya penuh dengan plastik, seperti itu ya. Mohon maaf, tapi aku juga tidak bisa menyebutkan si A, si B, si C-nya yang buang sampah itu sebenarnya siapa, aku juga tidak tahu. Cuman kalau hujan besar itu kenapa orang-orang pada sibuk buang sampah ke solokan? Seperti itu, tanpa berpikir dampaknya ke orang lain bagaimana. Dampaknya sampah itu bisa merugikan orang lain, bisa menghilangkan nyawa orang lain, seperti itulah. Jadi usahakan, apalagi kita tuh masih hidup di perkampungan ya. Di perkampungan itu masih mudah sebenarnya ya. Setiap rumah ya, ini aku sendiri di rumah itu menyediakan dua tempat sampah yang berbeda ya. Satu untuk plastik, satunya untuk organik. Kalau organik aku buang ke kebun atau ke sawah, jadikan pupuk kan, busuk gitu. Nah, si plastik kadang malam aku bakar, kadang dibawa ke kebun, kadang dibawa ke sawah dibakar gitu ya. Si plastik yang basah nih kan susah dibakarnya, biarin dulu di tanah, kena terik matahari, udah kering bakar gitu kan. Sebenarnya masih mudah. Jangan ngebuang sampah ke solokan. Ini kalau lagi hujan besar pada sibuk buang sampah ke solokan, nanti si solokannya mampet penuh dengan sampah, si air bingung mau larinya kemana, kata air. Jalan aku nggak ada, akhirnya naik ke jalan rusak, akhirnya rumah halaman orang rusak kena sampah, seperti itu. Karena aku mah kenapa bisa ngomong seperti itu, setiap hujan gede orang-orang pada diem di rumah, aku mah keluar dari rumah ngangkatin sampah dari itu tuh, dari solokan diangkatin. Karena apa? Karena mampet, airnya membeludak ke jalan, ke rumah, masuk kayak gitu. Jadi kan jalan juga pastinya cepet rusak dong kena air. Nah, seperti itu. Jadi kesadarannya kita masing-masing deh gitu. Nanti kalau misalnya udah kena banjir, wah ini pemerintah nggak bisa ngatur, ini pemerintah nggak bisa nanganin. Nah, kitanya sendiri juga harus saling menyadari ya, harus sadar diri intinya. Jangan buang sampah sembarangan, karena kalau buang sampah sembarangan itu merugikan banyak orang, dampaknya buruk ya. Karena sampah plastik itu ke kebun, si kebunnya jadi tidak subur, ke sawah padinya tidak subur, karena kan ada plastiknya ya. Karena plastik walaupun puluhan tahun, ratusan tahun nggak bakal busuk gitu. Tapi mohon maaf nih, aku bukan sok tahu. Karena aku kenapa bisa ngomong seperti ini, karena aku udah ngerasakan bagaimana sih gitu rasanya kebanjiran sampah. Dulu sebelum rumahku dipagar, tiap hujannya seperti itu gitu. Jadi aku merasakan banget. Makanya bagi aku ya, aku nggak pernah buang sampah sembarangan. Aku mah sekalipun aku lagi jalan makan roti, misalkan makan roti plastiknya nggak pernah aku buangnya. Lebih baik masukin tas, nanti udah di rumah aku keluarin dibakar, seperti itu. Makanya adik aku suka ngomong, teh kenapa di tasnya ngeluarin sampah ya, terus teteh harus buang sampah sembarangan? Enggak kan, nggak berani aku buang sampah sembarangan. Kadang aku suka nggak habis pikir juga nih, orang lagi jalan di mobil nih, sering banget aku melihat orang di jalan lagi melaju, mobilnya jalan gitu, buka kaca mobilnya, buang tisu, botol aqua, plastik. Ya Allah, aku suka sedih ngelihatnya, ya Allah, kok orang kenapa nggak berpikir gitu. Sedangkan ngebuang sampah sembarangan itu kita tuh termasuk orang zolim gitu loh, orang zolim gitu. Jadi sedih aku mah bener kalau ada orang yang ngebuang sampah sembarangan itu. Ingat dulu aku waktu di kampung nih, ada Jumat bersih nih, gotong royong nih ceritanya. Mohon maaf dibahas di sini ya, karena ini pengalaman aku nih.
aku ngangkatin sampah ya, ngangkatin sampah itu di solokan itu, ngangkatin di ke atas atasin sama aku, udah bersih itu si solokannya itu udah bersih, udah nggak ada sampah plastiknya. Si amang-amang bawa karung teng-teng bro ke situ di samping aku banget numpahin sampahnya itu. Ya aku otomatis marah lah di situ, marah bener aku ke si amang itu. Amang mohon maaf, amang nggak lihat ya aku tuh kenapa aku naik-naikin sampah biar sampahnya nanti kering dibakar gitu. Apa jawabnya si amang itu bilang, nggak apa-apa nanti juga ke bawah air hujan. Lah berarti amang nggak mikirin dong orang yang di bawah nanti bagaimana dampak ini sampah yang dibuang ini sembarangan, dampaknya ke orang lain dong, aku bilang gitu. Iya nanti juga di bawah air. Ya di bawah air kemana? Ke rumah warga di bawah air gitu. Kadang aku tuh sedih, bener sedih kalau ngelihat orang buang sampah sembarangan. Nanti kalau banjir yang disalahin siapa? Pemerintah. Teriak-teriak ke pemerintah. Nah, kitanya juga harus pada sadar diri lah gitu. Mohon maaf nih aku dibahas di sini ya, karena aku merasakan bagaimana sih rumah kebanjiran gitu. Aku setiap hujan itu dulu gitu, kebanjiran. Setiap hujan sampah plastik penuh ke halaman rumah kayak gitu. Sebelum dipagar itu rumahnya. Ya memang sih mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada yang buang sampah ke solokannya. Kasihanlah tetangga kita kena dampaknya gitu. Jadi harus belajar memposisikan diri seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Pokoknya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.